Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan membuat video bahan ajar pertemuan ketujuh hukum acara PT UN. Setelah pertemuan sebelumnya, saya membahas mengenai upaya di peradilan yang terdiri dari 3 garis pokok besar, yaitu pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara, dan eksekusi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah detail membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari penelitian administratif, dismisal, dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada pemeriksaan pokok perkara. Kalau kita berbicara pemeriksaan pokok perkara, berarti kita berbicara tentang tahapan di peradilan tata usaha negara. Tahapan ini sama persis dengan dalam hukum acara perdata. Dari awal saya sudah singgung bahwa kalau kita berbicara hukum PT UN, itu ada karakteristik. Luarnya seperti hukum acara perdata, dibuktikan dengan tahapannya sama persis dengan acara perdata, yaitu gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan akhir. Subjeknya juga disebut penggugat dan tergugat sama seperti hukum acara perdata. Tetapi jika kita bicara isinya, maka hukum acara PT UN itu mirip seperti hukum acara pidana, yaitu kebenaran yang dicari adalah kebenaran material, hakim bersifat aktif, dan sebagainya. Jadi itulah karakteristik dari hukum acara PT UN. Luarnya seperti acara perdata, tapi dalamnya seperti hukum acara pidana. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa itu gugatan, syarat-syarat gugatan, jangka waktu pengajuan gugatan dan sebaiknya. Setelah pengajuan gugatan, kemudian ada jawaban yang diajukan oleh tergugat menanggapi isi dari gugatan penggugat. Tentunya tergugat pada PT UN ini adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan besiking atau keputusan tata usaha negara. Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka sidang berikutnya dilanjutkan dengan pengajuan replik oleh penggugat. Replik pada dasarnya adalah bantahan dari jawaban tergugat yang isinya membantah dalil jawaban tergugat sekaligus memperkuat dalil gugatan sebelumnya. Jadi dasar replik itu adalah gugatan yang kemudian ditambah dengan bantahan atau sanggahan terhadap jawaban dari tergugat. Setelah penggugat mengajukan replik, maka tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik. Sama seperti hubungan antara gugatan dengan replik sebelumnya, maka duplik ini dasarnya adalah jawaban tergugat yang diajukan untuk menguatkan dalil jawaban sekaligus membantah dalil penggugat di dalam repliknya. Jadi sekali lagi, replik diajukan untuk mendukung gugatan sekaligus membantah dalil jawaban tergugat. Duplik diajukan tergugat untuk mendukung atau memperkuat dalil jawabannya sekaligus membantah dalil replik yang diajukan oleh penggugat. Setelah rangkaian jawab jinawab, gugatan, jawaban, replik, duplik, maka dilanjutkan dengan proses pembuktian, di mana kedua pihak mengajukan alat bukti, di mana dalam proses pembuktian di acara PT UN ini sedikit berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata. Dalam acara perdata dan acara pidana, ada dalil yang mengatakan siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan. Siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan. Artinya, ketika kita bicara hukum acara perdata dan hukum acara pidana, siapa yang menggugat atau siapa yang mendalilkan. Siapa yang menggugat dalam acara perdata berarti penggugat. Dan siapa yang mendalilkan berarti jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Maka beban pembuktian terdapat di penggugat maupun di jaksa penuntut umum.
Tapi berbeda dengan acara PT UN, di mana dalam acara PT UN, walaupun penggugat mengajukan gugatannya, walaupun penggugat menyatakan dalil-dalil dalam gugatannya, tapi beban pembuktian tergantung majelis hakim. Majelis hakimlah yang berwenang untuk memutuskan siapa yang mengajukan pembuktian. Apakah pembuktian dilakukan oleh penggugat terlebih dahulu, atau pembuktian hanya dilakukan oleh tergugat saja. Semua tergantung dari majelis hakim. Inilah salah satu karakteristik juga dari hukum acara PT UN. Setelah proses pembuktian, dilanjutkan dengan kesimpulan. Kedua belah pihak mengajukan kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah penilaian akhir para pihak, baik penggugat maupun tergugat, terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam proses persidangan yang dianggap menguatkan dalil-dalil mereka dan digunakan untuk mencoba menggiring opini hakim agar apa yang menjadi dalil-dalil dalam persidangan sebelumnya itu diamini oleh majelis hakim. Jadi kesimpulan yang diajukan oleh penggugat pasti berisi hal-hal yang menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya. Selama proses pembuktian, baik keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat dan sebagainya yang dianggap menguatkan dalil penggugat dalam gugatannya, itu dimasukkan dalam kesimpulan. Begitu juga sebaliknya. Ada dalil, ada fakta yang dianggap oleh tergugat menguatkan dalil-dalil mereka dalam jawaban, dalam replik dalam duplik sebelumnya, dan sekaligus membantah atau melemahkan dalil penggugat dalam gugatannya, itu akan diajukan dalam bentuk kesimpulan oleh tergugat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggiring opini hakim untuk terakhir kalinya, agar apa yang menjadi keinginan para pihak itu bisa menjadi sebuah putusan oleh majelis hakim. Setelah dia mengajukan kesimpulan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk memutuskan putusan akhir. Jadi sekali lagi kita bicara pemeriksaan pokok perkara, ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian, ada kesimpulan dan putusan akhir. Ini sama persis dengan tahapan dalam hukum acara perdata, walaupun sedikit perbedaannya di masalah pembuktian. Nah, dalam PT UN dikenal ada 3 acara yang digunakan dalam pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan acara biasa, yang kedua adalah pemeriksaan acara singkat, dan yang ketiga adalah pemeriksaan acara cepat. 3 acara ini digunakan sesuai dengan karakter gugatan dalam PT UN. Jadi ada yang menggunakan pemeriksaannya menggunakan acara biasa, ada yang pemeriksaannya menggunakan acara singkat, ada yang pemeriksaannya menggunakan acara cepat. Kapan acara biasa digunakan? Pemeriksaan dengan acara biasa diatur mulai pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim. Pemeriksaan diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan. Jangka waktu pemanggilan dan pemeriksaan tidak boleh kurang dari 6 hari. Jadi kalau kita bicara penggunaan acara biasa, berarti kita berbicara tentang pemeriksaan perkara PT UN pada umumnya, yaitu diperiksa oleh majelis hakim, ya berarti 3 orang. Kemudian jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi 6 bulan sejak registrasi perkara. Kemudian diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan. Setelah perkara dinyatakan lolos dalam proses dismisal, kemudian diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh majelis hakim, kemudian masuk pada pokok perkara, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan. Itu adalah acara biasa. Kemudian ada yang disebut dengan acara singkat. Prosedur acara yang digunakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua PT UN dalam tahap rapat permusyawaratan. Jadi acara singkat ini adalah
pemeriksaan yang dilakukan ketika ada orang atau penggugat yang dinyatakan dalam proses dismisal atau dalam rapat permusyawaratan yang dipimpin oleh ketua PT UN yang menyatakan bahwa gugatan itu tidak layak diperiksa di PT UN. Kenapa tidak layak? Saya sudah bahas sebelumnya. Ada beberapa alasan kenapa perkara itu tidak layak untuk diperiksa di PT UN. Sehingga perkara tersebut difilter atau disaring melalui proses dismisal. Nah, ketika penggugat merasa bahwa proses dismisal tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilannya, maka penggugat tersebut bisa mengajukan upaya hukum yang disebut dengan perlawanan terhadap putusan dismisal atau verzet. Disinilah letak perbedaan antara verzet di PT UN dan verzet di hukum acara perdata. Kalau kita berbicara verzet di hukum acara perdata, berarti kita berbicara tentang perlawanan terhadap putusan verstek. Itu kalau kita berbicara di hukum acara perdata. Tapi ketika kita berbicara verzet di PT UN, berarti perlawanan terhadap putusan dismisal. Jadi ketika penggugat mengajukan gugatannya dan dinyatakan tidak dapat diterima melalui proses dismisal, maka penggugat itu mengajukan perlawanan terhadap ketua PT UN yang memimpin rapat permusyawaratan. Sehingga yang tadinya statusnya penggugat menjadi pelawan. Kemudian ketua PT UN menjadi statusnya terlawan. Nah, upaya hukum yang diajukan terhadap putusan dismisal ini diperiksa oleh hakim tunggal menggunakan acara singkat. Ada dua kemungkinan akan terjadi ketika terjadi pemeriksaan perlawanan atau verzet terhadap putusan dismisal. Yang pertama, perlawanannya diterima. Ketika perlawanannya diterima, berarti putusan dismisal tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum apapun atau gugur demi hukum. Oleh karena itu, gugatan dapat dilanjutkan masuk kepada pemeriksaan persiapan dengan menggunakan acara biasa. Tetapi ketika perlawanan atau verzet itu ditolak oleh hakim tunggal menggunakan pemeriksaan dengan acara singkat, maka selesai sudah upaya hukum yang dilakukan oleh pelawan atau penggugat sebelumnya. Artinya, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika verzetnya atau perlawanan terhadap putusan dismisal ditolak oleh hakim tunggal yang menggunakan acara singkat. Kemudian, dalam PT UN juga dikenal dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara ini dahulu dengan adanya permohonan kepada ketua pengadilan dengan alasan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak. Dalam waktu 14 hari setelah permohonan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan untuk menggunakan acara cepat. Jika dikabulkan, 7 hari setelah penetapan ketua pengadilan, harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu jawab jinawab tidak boleh melebihi waktu 14 hari. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Artinya, pemeriksaan acara cepat ini harus didasari pada keadaan yang urgent atau yang cukup mendesak dan itu harus melalui permohonan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan lah yang nanti akan menilai apakah permohonan itu layak untuk dikabulkan atau tidak. Kalau permohonan itu layak dikabulkan, maka pemeriksaan akan menggunakan acara cepat tanpa didahului dengan acara pemeriksaan persiapan. Tapi ketika permohonan tersebut ditolak oleh hakim, maka pemeriksaan perkara tersebut tetap menggunakan acara biasa. Jadi sekali lagi, ada 3 jenis pemeriksaan dalam PT UN, yaitu acara biasa, acara singkat, dan acara cepat, tergantung dari karakteristik atau tergantung dari perkara yang akan diselesaikan di PT UN. Nah,
Kita lihat ini adalah tahapan pemeriksaan dengan acara biasa. Setelah melewati pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim, kemudian masuk pada pemeriksaan pokok perkara, ada pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Baik, demikian serangkaian mekanisme penyelesaian pokok perkara di PT UN. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan dengan topik berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.